warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Firjatullah Fatona, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia. Semua tahu bahwa pendidikan adalah pondasi kemajuan bangsa. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali tantangan yang kita hadapi di dunia pendidikan kita. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 7 permasalahan utama pendidikan di Indonesia. Yang dimana, yang pertama, ketimpangan akses digital dalam pendidikan. Yang kedua, rendahnya tingkat literasi masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan pendidikan di wilayah Papua. Yang keempat, biaya pendidikan yang masih tinggi. Yang kelima, korupsi dalam pengadaan sarana pendidikan. Yang keenam, rendahnya kesejahteraan guru honor. Yang ketujuh, kesenjangan pendidikan antara kota dan desa. Lengkap dengan penyebab dan solusi yang bisa dilakukan. Mari kita mulai pembahasannya. Dalam artikel yang telah saya baca, permasalahan pertama adalah ketimpangan akses digital di dunia pendidikan. Meskipun saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat, tapi ternyata tidak semua wilayah di Indonesia bisa merasakan manfaatnya secara merata. Banyak sekolah, terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, belum memiliki fasilitas teknologi yang layak. Contohnya saja, masih banyak sekolah yang tidak punya komputer, tidak ada akses internet, bahkan sinyal HP pun sulit. Faktor penyebabnya yaitu sekolah di desa tidak punya dana untuk membeli alat-alat seperti laptop atau proyektor, dan guru-gurunya pun seringkali belum terlatih menggunakan teknologi, sehingga pembelajaran daring tidak bisa dijalankan dengan baik. Solusi yang bisa kita lakukan, yang pertama, pemerintah perlu membangun infrastruktur jaringan internet secara menyeluruh, salah satunya melalui program Pelaparing. Yang kedua, perlu juga ada bantuan alat belajar digital seperti tablet, laptop, dan akses WiFi bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan. Dan yang ketiga, guru-guru perlu diberikan pelatihan khusus agar bisa mengajar menggunakan teknologi, bukan hanya secara tatap muka tradisional. Permasalahan kedua dari artikel yang telah saya baca adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia. Literasi bukan hanya sekedar bisa membaca dan menulis, tetapi juga mau kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Sayangnya, data dari PISA 2019 menunjukkan bahwa Indonesia berada peringkat ke-62 dari 70 negara dalam hal kemampuan membaca. Ini tentu sangat memprihatinkan. Faktor penyebabnya, banyak sekolah tidak punya perpustakaan yang layak. Siswa tidak punya akses buku bacaan yang menarik dan sesuai usia. Dan juga metode pembelajaran masih fokus pada hafalan, bukan pemahaman atau berpikir kritis. Solusi yang dapat kita lakukan, yang pertama, kurikulum sekolah perlu direvisi agar lebih fokus pada peningkatan literasi dasar bukan hanya nilai ujian. Yang kedua, pemerintah bisa membangun lebih banyak taman bacaan masyarakat dan sekolah harus punya perpustakaan yang hidup. Yang ketiga, guru perlu dilatih agar bisa mengajak siswa membaca dengan kritis, bukan sekedar menyuruh membaca buku. Artikel yang ketiga yang dapat kita lihat, ketimpangan pendidikan di wilayah Papua. Papua masih menjadi salah satu daerah dengan kualitas pendidikan yang jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nah, faktor penyebabnya yang pertama, letak geografis Papua yang berupa pegunungan dan hutan membuat banyak desa sulit dijangkau. Dan juga
fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, buku, dan alat bantu belajar masih sangat minim. Yang kedua, guru-guru berkualitas enggan bertugas di Papua karena kondisi yang berat dan fasilitas yang terbatas. Nah, solusi yang bisa kita lakukan, yang pertama, pemerintah harus memberi insentif dan fasilitas lebih bagi guru yang mau mengajar di Papua. Yang kedua, sekolah harus dibangun dan direnovasi agar layak pakai dan nyaman. Yang ketiga, e-learning bisa jadi solusi untuk daerah yang kekurangan guru. Nah, artikel selanjutnya yang telah saya baca, salah satunya yaitu keluhan yang sering muncul dari orang tua murid adalah biaya sekolah yang tinggi, terutama untuk hal-hal seperti seragam sekolah. Contoh nyata pada artikel ini, di sebuah sekolah negeri di Tulung Agung, orang tua siswa harus membayar lebih dari 2 juta hanya untuk seragam sekolah. Walaupun katanya tidak wajib beli di koperasi, kenyataannya banyak orang tua yang merasa dipaksa. Faktor penyebab dari permasalahan artikel tersebut, di mana koperasi sekolah memonopoli penjualan seragam. Dan juga, dana BOS tidak mencakup seragam, jadi koperasi dijadikan sumber dana tambahan. Serta, orang tua tidak tahu bahwa mereka sebenarnya berhak membeli seragam di luar. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama, sekolah harus transparan dalam pengolahan koperasi. Yang kedua, orang tua harus diberi pilihan bebas membeli seragam di luar. Yang ketiga, pemerintah daerah bisa memberi subsidi untuk siswa kurang mampu. Yang keempat, komite sekolah harus berfungsi sebagai pengawas aktif. Permasalahan kelima pada artikel ini, korupsi di dunia pendidikan juga menjadi masalah serius. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai hampir 10 triliun. Masalah utamanya, pengadaan dilakukan tanpa kajian yang matang, dan vendor dan pejabat kementerian diduga bekerja sama dalam markup harga. Solusi yang dapat kita lakukan, yang pertama, pengusutan hukum secara transparan dan tuntas. Yang kedua, reformasi sistem pengadaan supaya lebih terbuka. Yang ketiga, pastikan setiap proyek pendidikan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Permasalahan yang tak kalah penting adalah rendahnya kesejahteraan guru honor. Banyak guru honor hanya digaji antara 300.000 hingga 1 juta per bulan, jauh di bawah UMK. Penyebabnya, ketergantungan pada guru honor karena kekurangan guru PNS, dan juga honorium bergantung pada dana BOS yang sangat terbatas. Solusi yang dapat dilakukan, yang pertama, pemerintah perlu memperluas program ASPM PPK untuk mengangkat guru honor. Yang kedua, Pemda harus menambah insentif untuk guru. Yang ketiga, guru honor perlu mendapatkan akses pelatihan dan jaminan sosial seperti BPJS. Artikel ketujuh yaitu yang telah saya baca, permasalahannya adalah kesenjangan antara kota dan desa dalam akses dan kualitas pendidikan. Penyebabnya, guru lebih memilih mengajar di kota karena fasilitas lebih lengkap, dan sekolah di desa masih banyak yang rusak, kekurangan buku, dan tanpa internet. Juga, jarak tempuh yang jauh membuat banyak siswa malas atau tidak bersekolah. Solusi yang bisa dilakukan pertama, berikan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di desa. Yang kedua, bangun infrastruktur sekolah dan koneksi internet di daerah terpencil. Yang ketiga, terapkan pembelajaran jarak jauh untuk menjangkau daerah tanpa guru. Nah, dari semua poin yang telah saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan saling berkaitan. Namun, bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan swasta,
kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan adil. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua bisa mengambil pendidikan di negeri kita tercinta, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.